Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur ya Muhammad idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah yakhlufuni fi tanfidhi ahkami fiha wa huwa Adam. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha bil ma'asi wa yasfiku ad-dima' yuriku bil qatli kama fa'ala banul jan wa kanu fiha falamma afsadu arsalallahu alaihim al malaikata fatarraduhum bilal jazair wal jibal wa nahnu nusabbihu mutalabbisina bihamdika ay naqulu subhanallah bihamdi wa nuqaddisu lak nunazzihuka amma la yaliku bika fallam zaida wal jumlah hal ay fa nahnu ahaqu bil istikhlaf qala ta'ala inni a'lamu ma la ta'lamun minal maslahah fi istikhlafi adam wa anna dhurriyyatahu fihim al mudhi wal as fayadharu al-adlu bainahum wa anna dzurriyyatahum fihim al-mudhi wal-asi fayadharu al-adlu bainahum faqalu la yakhluqu rabbuna khalqan akrama alayhi minna wa la a'lama lisabkina lahu wa ru'yatina ma lam yarahu fa khalaqallahu ta'ala adama min adimil ardi ay wajhiha bi an qabadha minha qabdha min jami' alwaniha wa ujinat bil miyahil mukhtalifa wa sawwahu wa nafakha fihi ar-ruh fa sara hayawanan hassasan ba'da an kana jamadan wa 'allama adama al-asma'a mustafidin fidna Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ahiba'il kiram isma'u rahimakumullah. Qala radiyallahu ta'ala anhu wa anna jami'an. Amin. Udhkur ya Muhammad. Jadi dalam ayat yang baru saja dibacakan tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala qal fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Sadaqallahul aliyyul azim. Fa balagha an-nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahiba'il kiram, di dalam tafsir Jalalain dijelaskan oleh sahibut tafsir bahwa makna idz di sini adalah uzkur ya Muhammad. Artinya ingatlah ya Muhammad, ketahuilah ya Muhammad tentang suatu peristiwa di mana tatkala Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu, idz qala rabbuk, tatkala Tuhanmu mengatakan berfirman lil malaikah, al malaikah jam'u malak. Al-malaikah adalah bentuk jamak daripada kata malak. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu bahwa sesungguhnya aku akan menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Nah, makna khalifah itu adalah yang diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan beban, tugas, tanggung jawab li ta'mir, itu untuk mengelola bumi sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh amanat, itu dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di sini dikatakan oleh al-Imam yaitu As-Suyuti wa sahibu
Yani fi tafsir Jalalain, yahlufuni fi tamthiki ahkami fiha wa huwa Adam. Artinya manusia ini dijadikan khalifah oleh Allah, diberikan beban tanggung jawab untuk apa? Tanfidz ahkamillahi subhanahu wa ta'ala alal ardh, untuk melaksanakan hukum-hukum Allah di atas muka bumi. Nah, yang dijadikan khalifah di sini tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Allah Adam alaihis salam. Nah, ada hal yang menarik. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala menginformasikan, menyampaikan kepada para malaikatnya informasi penting ini, itu pengangkatan Nabi Allah Adam alaihissalam sebagai khalifahnya di atas muka bumi, para malaikat mengatakan qalu, mereka semua berkata, ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfikud dima. Jadi ya Rabb, wahai Allah, apakah engkau akan menjadikan di atas muka bumi itu seorang khalifah yang yufsidu fiha, yang suka melakukan kerusakan di atasnya, melakukan kerusakan bil ma'asi, yang suka melakukan kerusakan dengan aneka ragam kemaksiatan, dan suka menumpahkan darah, suka saling membunuh satu sama lainnya. Nah, ini ada hal yang sangat menarik di sini, di mana kalau kita melihat tafsir-tafsir para mufassirin menyebutkan sebagaimana disebutkan di Jalalain, dari mana para malaikat tahu bahwa Adam dan keturunannya akan menumpahkan darah dan akan melakukan pengerusakan. Padahal Nabi Adam sendiri ketika itu baru akan Allah ciptakan dan dijadikan sebagai khalifah di atas muka bumi. Kok malaikat bisa sudah tahu kalau Adam dan keturunannya akan melakukan kerusakan di atas muka bumi ini? Apakah memang para malaikat ini diberikan oleh Allah ilmul ghaib untuk mengetahui sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang? Atau ada hal lain yang membuat para malaikat tadi tahu? Nah, karena itu di dalam tafsir Jalalain di sini disebutkan para malaikat itu tahu kama fa'ala banul jan wa kanu fiha falamma afsadu arsalallahu alaihimul malaika fataraduhum ila jazair wal gibal. Jadi para malaikat itu tahu karena mengambil pelajaran jauh sebelum manusia diciptakan, makhluk yang bernama jin pernah diberikan tanggung jawab untuk hidup di atas muka bumi, tapi mereka melakukan kerusakan. Mereka saling serang satu sama lainnya, saling menjatuhkan sama satu lainnya. Begitu makhluk jin ini melakukan kerusakan di atas muka bumi ini, Allah mengirim para malaikatnya untuk mengusir mereka. Sehingga akhirnya mereka itu hidup di gunung-gunung, di tepi-tepi pantai yang jauh di sana, sehingga mereka dicabut, yaitu untuk tidak lagi mengurus, yaitu amanat Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengelola bumi. Ini tafsir yang disampaikan oleh Al-Jalalan, yaitu sahiban daripada tafsir Jalalain ini, dan ini kebanyakan yang disampaikan juga oleh para ulama-ulama tafsir salafan wa khalafan. Saya berhenti dulu di sini sejenak. Perlu kita waspadai bahwa ayat ini juga dijadikan dalil oleh kelompok liberal di dalam mendukung teori evolusi Darwin. Ayat ini yang digunakan. Jadi ada teori evolusi Darwin yang mengatakan manusia ini sebetulnya muasalnya dari monyet. Yang kemudian monyet di zaman dahulu kala ini, purbakala ini mengalami evolusi, perubahan secara sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya menjadi sosok manusia. Nah, lalu apa hubungan ayat ini dengan teori tersebut? Ada sebagian kelompok liberal yang mengatakan malaikat tatkala mengatakan di hadapan Allah, ataj'alu fiha mayufsidu fiha, ya Allah, apakah kau akan menjadikan di atas muka bumi ini seorang khalifah yang akan melakukan kerusakan? Dari mana malaikat tahu? Sebab sebelum penciptaan Adam, ada Adam lain yang diciptakan oleh Allah. Ini menurut pemahaman liberal. Jadi mereka katakan sebelum Nabi Adam, Abul Bashar, bapak kita semua, diciptakan oleh Allah dulu di atas muka bumi,
sudah ada Adam yang lain yang juga punya keturunan. Artinya sudah ada manusia lain, ada Adam yang lain. Nah, Adam yang dulu itulah yang berasal dari monyet, bukan Adam yang terakhir. Jadi ini perlu kita waspadai pola-pola fikir semacam ini. Ini tafsir bil ra'yi bil akli, tapi bukan bil ra'yi sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kaum Mu'tazilah. Ini lebih parah lagi. Mereka mencampur aduk antara logika dengan syahwat mereka. Bahkan ayat ini diputar-balikan hanya untuk mendukung keinginan mereka, yaitu di dalam menguatkan teori evolusi Darwin. Nah, karena itu perlu kita sampaikan, tidak ada satu ayat Al-Quran pun, tidak ada satu hadis Nabi pun yang menjadi dalil baik secara sharih ataupun ghair sharih yang menunjukkan sebelum Nabi Adam sudah ada makhluk yang bernama manusia. Tidak ada satu dalil pun. Bahkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa Adam adalah Abul Bashar, bahwa Adam adalah manusia yang pertama. Dengan demikian teori evolusi Darwin bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak patut ada umat Islam yang mencoba mempertahankannya, apalagi dengan menyalahgunakan tafsir Al-Quranul Karim. Nah, kemudian mari kita lihat, ada lagi sebagian ahli tafsir mengatakan, kalau di sini disebutkan dalam tafsir Jalalain, kenapa malaikat mengatakan sedemikian rupa kepada Allah? Karena malaikat pernah melihat, menyaksikan langsung bagaimana makhluk yang bernama jin ketika diberikan tanggung jawab di atas muka bumi, mereka melakukan kerusakan. Jadi malaikat berasumsi bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah ini kurang lebih tidak berbeda, yaitu dengan jin yang pernah diberikan tanggung jawab tersebut. Tapi ada dalam tafsir lain, ulama kita menyatakan bahwa kenapa para malaikat beranggapan manusia ini akan melakukan kerusakan, padahal manusianya sendiri baru mau diciptakan, baru mau diberikan tanggung jawab. Nah, dalam satu pendapat mengatakan dulu sebelum manusia itu diciptakan oleh Allah, diturunkan di atas muka bumi, Allah sudah terlebih dahulu menciptakan makhluk yang bernama haiwan. Lalu apa hubungan antara haiwan dengan manusia? Haiwan dengan manusia sama-sama diciptakan min tin, sama-sama diciptakan dari tanah. Nah, jadi di sini para malaikat berasumsi dulu ada makhluk bernama haiwan diciptakan dari tanah, sifatnya merusak. Ini ada makhluk baru, bahan bakunya sama-sama diciptakan dari tanah. Jadi asumsi malaikat, ya kurang lebih dia punya perilaku tidak beda, karena bahan bakunya sama. Kalau bahan bakunya sama, tabiatnya sama, karakternya sama. Nah, ini ada penafsiran yang seperti itu. Nah, jadi ada penafsiran kenapa para malaikat mengatakan sedemikian rupa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada asumsi dengan ilmu para malaikat tadi bahwa manusia kurang lebih tidak jauh berbeda dengan hewan, karena dengan alasan bahan baku pembuatannya sama, yaitu tanah. Nah, tapi di sini kita lihat di sini bagaimana para malaikat juga mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menciptakan satu makhluk, baik itu diasumsikan sama dengan jin atau diasumsikan sama dengan hewan yang suka merusak, sementara para malaikat nahnu nusabbih bihamdika, sementara kami ya Rabb senantiasa bertasbih mensucikan engkau, memuji engkau, mengisi alam semesta ini dengan puja-puji untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku ini mengetahui apa-apa yang kalian tidak mengetahui. Tentunya dalam ayat berikutnya nanti kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memamerkan Adam di hadapan para malaikat setelah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu, diajarkan tentang asma, diajarkan tentang berbagai macam pengetahuan, berbagai macam nama yang para malaikat sendiri tidak pernah tahu itu. Kemudian Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan di hadapan para malaikat tentang pengetahuannya, tentang ilmunya dan seterusnya.
dan para malaikat yata'ajjabun. Jadi para malaikat betul-betul terkagum, ternyata makhluk yang satu ini berbeda dengan makhluk yang sebelumnya. Walaupun manusia itu bahan bakunya sama dengan haiwan, sama-sama dari tanah, tapi ada keistimewaan manusia yang tidak dimiliki oleh hewan, yaitu al-aql yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Adam, sehingga Nabi Allah Adam menerima ilmu yang luar biasa dari Allah, yang kemudian ilmu itu Allah yang perintahkan untuk dipamerkan di hadapan para malaikat, sampai akhirnya para malaikat yaitu mengakui bahwasanya Allah Maha Suci, tidak ada ilmu bagi siapapun termasuk yaitu bagi malaikat kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu merupakan tafsir lanjutan daripada ayat ini. Saya tidak ingin panjang ke sana, hanya saya ingin mengingatkan di sini bahwa ayat ini harus kita tafsirkan sesuai dengan tafsir para ulama salaf kita. Jangan sampai kita terpancing dengan pemikiran-pemikiran yang sesat, menyesatkan dengan menggunakan ayat suci Al-Quranul Karim untuk mendukung daripada hawa nafsunya. Nah, kemudian ada satu lagi. Kadang-kadang kaum liberal mengatakan di sini, mereka mengatakan, coba kita lihat ini, malaikat protes kepada Allah. Jadi mereka bilang ini dalil untuk protes. Jadi yang namanya protes itu adalah suatu hal yang memang harus dilakukan oleh manusia dengan dalil malaikat sendiri kepada Allah protes. Saudara, kita menafsirkan Al-Quran harus adaban. Kita harus punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang kita tafsirkan adalah firman Allah, kalam Allah. Tidak boleh kita sembarangan untuk menafsirkannya bil ra'yi bil akli, apalagi ingin memutarbalikan, apalagi at-tala'ub bil ayatil karimah. Nah, karena itu yang perlu kita luruskan di sini, para malaikat ini bukan protes kepada Allah, karena malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah khianat maksiat kepada Allah. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min nur, dari awal penciptaannya ila yaumil qiyamah, mereka tidak akan pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berpikir malaikat tidak ridho dengan putusan Allah, malaikat sehingga protes dengan Allah punya keputusan, malaikat tidak ridho dengan Allah punya ketetapan, maka semua itu adalah pemikiran yang jauh daripada kebenaran. Di sini malaikat hanya menyampaikan keheranannya, dan itu sesuatu yang wajar. Malaikat menyampaikan keheranannya kepada Allah. Kok ada makhluk yang diciptakan dari tanah dijadikan sebagai khalifah di atas muka bumi, padahal ada makhluk lain yang pernah Allah ciptakan sebelumnya juga dari tanah melakukan kerusakan di atas muka bumi. Ada apa sebetulnya di balik ini semua? Jadi sangat tidak adab sekali kalau kemudian ayat ini kita jadikan dalil seolah-olah malaikat ini protes, mendemo Allah Subhanahu wa taala, tidak terima, yaitu dengan apa namanya, dengan Allah punya keputusan. Kemudian di sini ada lagi yang mengatakan malaikat betapa menunjukkan dirinya, kami ini yang mensucikan Allah, kami yang mengagungkan Allah, seolah-olah malaikat itu takabur, merasa lebih berhak untuk menjadi khalifah daripada manusia, padahal malaikat bersih daripada sikap takabur. Sikap takabur adalah sifat iblis, bukan sifat malaikat. Nah, karena itu di dalam menafsirkan ayat ini jangan ada suudzon kepada para malaikat. Malaikat tidak pernah takabur, malaikat tidak pernah yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala merasa mereka lebih mulia, lebih suci, lebih agung, lebih bagus daripada manusia yang diciptakan oleh Allah, dan malaikat tidak pernah protes keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hanya para malaikat menyampaikan keheranannya, sesuatu yang di luar ilmu para malaikat. Makanya di ayat berikutnya kan malaikat akhirnya mengakui bahwa la ilma lana illa ma'allamtana, tidak ada ilmu bagi kami ya Allah kecuali yang kau ajarkan kepada kami. Jadi malaikat akhirnya mengakui juga di hadapan Allah keterbatasan ilmu mereka, keterbatasan pengetahuan mereka. Jadi apa yang malaikat sampaikan semata-mata muncul dari keterbatasan ilmu pengetahuan mereka, bukan dari ketakaburan mereka, bukan dari sifat keras kepala mereka. Nah, baiklah ya ikhwan, ahibba'i rahimakumullah. Sebelum saya akhiri sedikit apa yang perlu saya sampaikan, yaitu dalam pembacaan tafsir ini, saya hanya ingin mengingatkan, tolong hati-hati di zaman sekarang ini.
ada satu metode baru yang dicoba untuk dipraktekkan terhadap tafsir Al-Quran, yaitu metode hermeneutika. Dan dengan menyesal saya sampaikan, metode hermeneutika ini sudah menjadi mata kuliah wajib di beberapa universitas Islam negeri. Yang saya sesalkan adalah metode hermeneutika tadi dipelajari bukan untuk kita tanggapi, tapi untuk kita terapkan. Nah, ini yang berbahaya. Apa itu hermeneutika? Hermeneutika itu adalah metodologi penafsiran Bible. Jadi metodologi penafsiran Bible itu adalah kitab Injil yang sudah muharraf, yang sudah diselewengkan. Itu ada metode penafsirannya, di mana metode ini digunakan oleh para agamawan, rohaniawan, umat Kristiani di dalam menafsirkan kitab suci mereka. Kenapa metode ini lahir? Karena sebelum ada metode ini, banyak agamawan kebingungan di dalam menafsirkan Bible yang isinya banyak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern, banyak bertentangan dengan sains modern, sehingga banyak umat Kristiani memprotes gereja. Dulu tidak ada Protestan, dulu ada hanya satu Kristiani. Tapi setelah banyak ayat-ayat Bible bertubrukan dengan sains modern, akhirnya para ilmuwan mempertanyakan keotentikan, keoriginalan, kemurnian daripada Bible itu sendiri. Karena menurut mereka kalau ini kitab suci, benar dari Tuhan, nggak mungkin bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Nah, untuk persoalan itu banyak ilmuwan yang diseret oleh gereja dan dihukum mati. Termasuk Galileo ketika mengatakan, melanjutkan daripada teori Kopernikus, mengatakan bumi itu bulat, mengatakan bumi itu berputar pada porosnya dan seterusnya. Galileo